sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yaitu dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya ke-17 sampai pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, di dalam anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih, di mana Tuhan tetap senantiasa menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus bersama, sebelum kamu memasuki istirahat malam kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati dengan setiap hikmat yang Tuhan nyatakan, agar kami dimampukan terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Hamba Tuhan pun yang akan menyampaikan, Tuhan memakai firman Tuhan disampaikan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini yaitu tuntutan Tuhan dalam hidup orang percaya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa di hidup orang percaya itu ada tuntutan? Nah, perlu kita ingat bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dikatakan bahwa Dia yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dia menebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang tanah, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Darah yang tercurah itu sebagai tanda kita memiliki hidup baru. Sambil lihat dan perhatikan Bapak Ibu pada ayat yang ke-18. Tuntutan artinya Tuhan menuntut kita agar kita bebas dari dosa untuk hidup menjadi taat dan benar. Maka sama seperti yang terdapat yang saya kutip dari Galatia pasal 5 ayat ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui tulisan Petrus, Allah sebenarnya mau menunjukkan bahwa ada kerinduan kepada kita, bagaimana seharusnya tindakan kita sebagai orang percaya. Nah, dengan semua tuntutan itu yang datang dari Tuhan, maka boleh dikatakan bahwa firman Tuhan ini merupakan tuntutan sebagai sikap hidup yang benar dan taat ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dan penebusan dari dosa dan maut. Nah, saya mengambil ada dua hal penting, poin penting yang dapat kita pakai sebagai bagian untuk kita renungkan. Yang pertama, hidup kita ini seperti rumput dan bunga yang akan tumbuh dan layu. Mari melihat pada ayatnya ke-24. Yang mau saya katakan bahwa hidup kita ini adalah fana dan semu. Siapakah kita yang bisa bermegah diri tanpa menyadari dan mengakui keagungan Tuhan atas keperkasaan Tuhan dalam setiap pekerjaan hidup kita? Jika kita tidak ingin menggunakan kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin, maka semuanya itu hanyalah sia-sia. Dan yang kedua, mewujudkan ketaatan dan kebenaran itu dapat kita tunjukkan melalui kasih persaudaraan, dengan sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Itu bisa dilihat pada ayat yang ke-22. Nah, ini adalah salah satu aksi yang nyata yang dapat dilakukan untuk memenuhi tuntutan hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu dengan menunjukkan kasih persaudaraan dengan sungguh dan segenap hati. Maka dengan demikian kita mampu
mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan baik. Mengasihi sesama tanpa memandang rupa, itu sama seperti kasih Allah. Maka biarlah kita terus dimampukan untuk mengikuti teladan Tuhan, agar pekerjaan baik yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita ini sebenarnya tidak sia-sia. Sama seperti firman Tuhan yang hidup, yang selalu abadi, berakar, bertumbuh, berbuah, yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa untuk menutup renungan malam pada hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena setiap firman yang Engkau tabur dalam kehidupan kami semakin diperbaharui, kami semakin diingatkan, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan percaya bahwa Kristus yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan, untuk mengantar tidur malam kami. Biarlah kami besok hari pun dengan penyertaan Tuhan, dengan kemuliaan yang datang dari Tuhan, Engkau memberkati hari esok dengan semangat kesehatan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.